This ain't build a bitch. You don't get to pick and choose. Different ass and bigger boobs. If my eyes are bright, I'll move. This ain't build a bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh teori sosiologi klasik, yaitu tokoh yang saya ambil yakni tokoh Emil Durkheim. Tokoh Emil Durkheim dikenal sebagai tokoh pakar sosiologi karena penemuannya sudah tidak diragukan lagi. Emil Durkheim dikenal luas sebagai bapak sosiologi modern, terlepas dari berbagai kritik yang dia alamatkan pada pemikirannya. Emil Durkheim tetap harus dihargai karena kegigihannya untuk melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat dan psikologi serta mendorongnya menjadi ilmu yang mandiri. Di mana terdapat beberapa teori pemikiran Emil Durkheim, dan di sini saya akan menjelaskan dua teori yang saling berkaitan atau saling berhubungan, yaitu teori fakta sosial dan teori solidaritas. Kedua teori tersebut saling berkaitan atau saling berhubungan dengan realita sosial pada saat ini. Fakta sosial merupakan suatu yang bersifat mengikat masyarakat atau memaksa sehingga terjadinya solidaritas di dalamnya. Maka dari itu, teori fakta sosial berhubungan dengan teori solidaritas, di mana solidaritas merupakan perasaan saling percaya antara anggota dalam suatu kelompok komunitas. Solidaritas dibagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompok. Solidaritas organik merupakan solidaritas yang muncul dari ketergantungan antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lain. Ciri-ciri solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merujuk kepada ikatan sosial dibangun atas keamanan, kepercayaan, dan adat kebersamaan. Didasarkan pada suatu tingkatan homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, dibentuk oleh hukum represif. Solidaritas organik menguraikan tatanan sosial berdasarkan pembedaan individu di antara rakyat, merupakan ciri dari masyarakat modern, khususnya kota, berdasarkan pada pembagian kerja, divisi of labor, yang rumit dan di dalamnya akibat spesialisasi jabatan atau pembagian kerja. Di mana pada masyarakat modern, masalah begitu kompleks meliputi adanya banyak peran dan cara untuk hidup, sehingga membuat munculnya individualistik. Perubahan yang cepat dalam pembagian kerja membuat masyarakat bingung untuk menyesuaikan diri, bahkan hal ini mengakibatkan norma-norma atau mengatur mereka banyak yang dilarang. Masyarakat cenderung antisosial atau sering disebut dengan Durkheim anomi. Anomia merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emil Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani tanpa dan nomos, hukum atau peraturan. Anomi yang menyebabkan banyaknya terjadi penyimpangan. Pada hubungan kedua teori tersebut dengan realitas saat ini, seperti contohnya di mana suatu masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran kota dengan keadaan yang kumuh dan membuat pinggiran kota terlihat kurang enak dipandang. Di mana pemerintah memaksa untuk melakukan perpindahan tempat tinggal dari tempat tinggal yang kurang layak untuk masyarakat ke tempat tinggal yang cukup layak bagi masyarakat. Tetapi adanya respon masyarakat yang kurang setuju untuk dipindahkan. Hal tersebut mengakibatkan adanya unsur paksaan dalam keterkaitan perpindahan masyarakat ke rumah susun yang sudah disediakan oleh pemerintah. Disitulah adanya rasa solidaritas yang muncul secara perlahan oleh masyarakat menjadi suatu kelompok dengan perasaan yang saling percaya antara satu sama lain.
Baik, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori fakta sosial dan teori solidaritas yang saling berhubungan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.